Zaman gue dulu yang namanya dihajar sama bokap itu itu udah kayak makanan Makanan sehari-hari. sehari-hari. Cuman kan pertanyaannya, apakah kita ngedidik anak juga harus sekeras itu? Halo guys, ketemu lagi nih sama channel komentator. Setelah 4 bulan nih kita baru record lagi. Ya karena ada kegiatan-kegiatan, jadi belum Sama-sama sibuk. ya belum sempat tag lagi. Hari ini gue pengen bertanya-tanya atau minta solusi atau minta pandangan dari temen gue, senior gue lebih tepatnya, tentang ini loh, cara-cara mendidik anak yang Wah, kenapa? yang apa ya, yang pantas lah atau yang lebih aman lah, lebih tepatnya mungkin menurut pandangan beliau, karena beliau udah lebih dari satu anak punyanya sekarang. Punya lebih dari satu anak, sorry. Ya kayak gitulah. Gimana Tapi menurut kan lo? nggak ada manual booknya, bro. Nah itu dia, karena nggak ada manual booknya, kita kan berdasarkan pengalaman gitu. Jadi Terus apa nih yang ngedidik Nggak, anak karena- yang gimana ya maksud lu? Enggak, soalnya gue baru punya anak satu nih om, masih kecil juga. Gue ngeliat di sosmed itu kayak anak-anak yang kurang ajar lah, dalam tanda kutip. Siapa yang harus disalahkan? Apakah karakternya, apakah cara mendidik orang tuanya, atau apa gitu? Mungkin lebih enaknya dari sisi pendidikannya dulu deh. Gimana sebagai orang tua mendidik anak yang baik dan benar? Itu ya, ntar dulu definisi kurang ajar nih yang gimana nih? Ya, Ini lo ngebahas kasus yang mana nih? ya ada contoh kan kemarin, anak tukang roti nggak masalah deh. Dia Oh, kebal hukum tapi nggak kebal gula. Yang itu tuh, yang dia kebal hukum katanya, yang penganiayaan. fenomena ini ya, anak-anak yang ya kelakuannya bisa amazing gitu ya. Yes. Ya gimana? Mulai dari mana nih gitu? Maksudnya kalau dari pertanyaannya gini, gimana cara dia dididik kan? Yes, betul maksud gue itu. Karena kalau kita, gue nggak tahu lu ngalamin apa enggak. Kalau gue dulu, zaman gue dulu, yang namanya dihajar sama bokap itu itu udah kayak makanan sehari-hari. Makanan sehari. Nah, anak-anak 80-an, 90-an itu kan Masih kena. kena lah. Iya, gitu masih kan. kena. Kita bikin salah gitu kan. Terus sampai dihajar tuh, kalau gue dulu pakai sapu lidi tuh, yang sering pakai Iya, sapu sapu lidi lidi. yang buat Rotan bersihin kalau enggak. kasur gitu kan. Cuman kan pertanyaannya, apakah kita ngedidik anak juga harus sekeras itu? Nah, Gitu. iya, Itu kan betul. pertanyaannya gitu kan. Kalau nggak dikerasin gitu, efeknya gimana? Nah itu sempat jadi dilema juga sama gue. Karena pertama kali gue jadi orang tua punya anak gitu, gue tuh nggak pengen mukul anak gue, tuh nggak pengen. Oke. Sebisa mungkin dihindari gitu. Makanya, karena kan waktu itu juga eranya muncul parenting Iya, tutorial tutorial parenting parenting. gitu kan. Nah, lama-lama gue pikir kok, buat gue pribadi nih ya, ini buat disclaimer aja, buat gue pribadi, sebagian dari teori-teori itu tuh kayak nggak masuk akal buat gue. Oke. Nggak masuk akal. Gak masuk akalnya kenapa nih? Kayak kita nggak boleh ngomong jangan ke anak, nggak boleh ngomong tidak ke anak gitu. Oke. Terus kalau misalkan ini juga kan tidak, dia malah melarang jangan dipukul gitu. Cuman gue ada satu momen, gue ngerasa kayaknya nggak bisa nih cuma dibilangin gitu. Ini anak nggak bisa cuma dibilangin. Tapi waktu itu masih ini perlu dipukul nggak sih gitu. Iya. Sampai akhirnya tuh gue inget, gue lupa, itu ada ceramah ustadz. Dia analogikan tuh gini, antara Tuhan sama Tuhan itu kan ngancem kita kan, kalau dosa apa masukin neraka, dihukum gitu kan. Ada hukumannya. Terus dia analogikan gini, ini ada raja sama budaknya. Si raja ini ngomong ke budaknya gini, lu boleh ke area manapun asal tidak melewati garis ini.
gitu. Oke, ada batasannya. Terus satu ketika si budaknya ini nggak sengaja jatuh keluar garis. Oke. Dia ketakutan kan, gitu. Dia langsung masuk ke garis, dia ngeliat ke rajanya. Wah, kok nih raja nggak marah, cuma ngeliatin doang. Oke. Gitu kan. Lama-lama dia iseng nyoba satu kaki keluarin. Nah, nggak apa-apa nih. Akhirnya dibuat mainan. Dia keluar masuk gitu. Iya. Nah, akhirnya si raja terus satu ketika dipanggil, terus dia ngomong, lu udah ngelakuin kesalahan 1000 sekian kali. Jadi ternyata dihitung. Oh, didiemin tapi dihitung. Dihitung. Abis itu dikasih hukuman. Oke. Gitu. Nah, di situ gue ambil kesimpulan gini. Kita bilangin anak kita. Oke. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali dibilangin nggak bisa, mau nggak mau harus dipukul. Oke, untuk jerak, efek jerak. Untuk efek jerak. Oke. Gitu. Cuman juga prinsipnya mukul itu yang tidak membuat anak itu cacat permanen atau luka yang fatal ya fatal. Prinsipnya ya memang untuk ngasih pelajaran. Oke. Oh, berarti untuk teguran aja gitu. Oke. Teguran. Dan itu akhirnya kejadian tuh momen gue harus ngasih pelajaran ke anak gue. Oke. Satu waktu tuh kita mau ke masjid, salat asar. Anak gue tuh gue tanya, gue suruh pipis dulu gitu. Jadi jangan pas mau sholat terus kebelet, apalagi sampai ngompol. Oke. Biasanya tuh dia nurut, suruh pipis. Oke. Saat itu dia ngomong nggak kebelet pipis, nggak mau. Sampai gue yakin berkali-kali, beneran, bener. Udah. Tuh dia umur 4 tahun kalau nggak salah. Udah kita berangkat ke masjid. Tengah-tengah sholat asar ngompol, bro. Di masjid ngompol gitu. Yang ditakutin kejadian kan? Karpet. Di masjid lagi, bro. Aduh. Gue tahu gitu, langsung gue batal sholat, gue tarik anak gue keluar, pulang, sampai rumah, gue ambil sapu lidi, gue ajar, gitu. Gue pukul. Akhirnya. Istri gue marah, nangis. Iya. Yang nggak tega. Yang nggak tega dong, pas anak kecil dipukul. Ya dia marah sama gue. Terus gue bilang gini, lebih baik gue yang mukul dengan tujuan ngedidik daripada nanti satu saat dia di luar dipukul orang. Oke. Gitu. Dia di luar dipukul orang. Iya. Dia nggak paham. Oke. Istri gue nggak paham. Wah, tapi udah gitu lah. Akhirnya ya udah lewat itu. Oke. Beberapa bulan kemudian ada kejadian. Oke. Di sekolah anak gue. Anak gue waktu itu masih TK. Pokoknya jadi di salah satu temennya ini ada yang bandel banget. Terus? Dia tuh suka ngusilin temen yang lain, bikin nangis lah pokoknya, sampai ada yang bikin nangis gitu. Sampai si orang tua yang dijailin ini, yang jadi korbannya si anak ini, itu lapor ke guru. Lapor ke guru, gurunya manggil orang tuanya. Dikasih tahu kelakuan anaknya gitu kan. Iya. Maksudnya kan supaya dididik gitu. Biar ada efek jerahnya gimana nih. Gitu kan. Terus ya orang tuanya cuman minta maaf gitu. Maaf ya, maklum anak kecil gitu kan. Kayak gitu. Cuman setelah berkali-kali kayak gitu jadi kebiasaan. Si anak ini nggak ada perubahan. Dipanggil ya ibunya cuman kayak gitu responnya. Oke. Satu ketika tuh ada acara di sekolah. Si anak ini bikin nangis anak lain. Bikin nangis anak lain, kalau nggak salah dicubit gitu. Anak cewek. Yang bandelnya cowok. Anak cewek nggak salah dicubit, si anak ini nangis. Orang tua yang nangis ini ngelihat kejadian itu. Terus karena saking keselnya, ini udah kejadian berkali-kali, si orang tuanya kayak nggak ada tindakan lebih lanjut untuk mendidik si anak. Yang bandel ini dicubit lah, sama orang tuanya dicubit. Nangis dia. Ngadu ke ibunya. Nggak terima. Ibunya nggak terima, akhirnya ribut tuh antara orang tua. Dan gue di situ sama bini gue cuma bilang, itu yang gue maksud. Jangan sampai anak lu dikenain sama orang lain. Itu dia gitu. Kadang kita nggak tahu. Itu kan kejadian kecil. Misalkan nanti udah gede, terus dia nggak tahu etika, dihajar orang di jalan, kan tambah parah gitu kan. Bisa jadi efeknya lebih parah daripada kita yang pukul gitu kan maksudnya. Nah, kita mukul kira-kira. Iya, gitu benar. Orang lain mukul nggak tahu kita. Gitu. Itu makanya. Ya tujuan gue
boleh asal dalam batasan tertentu. Hmm. Terus anak itu juga setelah itu ditanya, lu tahu nggak kenapa lu dihukum? Lu tahu nggak kenapa lu? Biar dia tahu alasannya apa. Iya, karena yang gue alamin dulu masa kecil gue dipukul tapi saat itu gue nggak ngerti. Kenapa kenapa gue dipukul Iya, nih? sehingga muncul rasa marah gitu kan. Kita kan untuk marah gitu, sehingga nggak ngerti gitu. Tapi akhirnya ketika gue jadi orang tua, gue baru sadar, oh kenapa gue dulu dipukul. Mungkin kelakuan gue ya. begitu juga. Ya, gitu. Cuman kan maksudnya dalam masa pertumbuhan itu akhirnya anak nih nyimpen rasa marah ke orang tuanya. Nah, yang gue lakukan ada modifikasi dengan setelah itu gue tanya, kasih pengertian lah. kasih pengertian. Iya. Gitu. Bahkan ada satu prinsip nyokap gue itu yang gue pakai. Apa tuh? Jadi nyokap gue tuh sering ngomong, tapi pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa dia ngomong gini, kon niku kewan apa menungso? Apa tuh? Artinya apa tuh? Gue selesaiin. Kon kewan apa menungso? Yang menungso itu dikandani pisan peng pindo ngerti. Oke. Nah, nek kewan itu mesti disabet. Jadi ibaratnya gini. Jadi bahasanya gini, lu tuh manusia apa hewan sih? Kalau lu manusia dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali ngerti. Tapi kalau lu hewan, berarti lu harus disabet, harus dicambuk gitu. Baru biar ngerti. Ngerti gitu. Dan itu yang gue kasih tahu ke anak gue. Kasih tahu Kalau sekali, 2 kali. Kalau ayah ngasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau manusia harusnya kamu ngerti, ikutin. Tapi kalau kamu nggak ini, kalau sampai ayah mukul, berarti udah kebangetan. Itu udah kebangetan. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak gue yang nomor 1 itu udah mau SMP. Ya, itu gue bisa dihitung jari mukul tuh. Paling cuma 2 kali atau 3 kali. Gitu. Dibandingin frekuensi gue waktu masih kecil gitu. Sering banget ya. Itu udah kayaknya lebih seringan dipukul ya. Gitu, Iya. Jadi anak gue ya bisa dihitung pakai jari lah gitu. Akhirnya ya dia paham prinsipnya gitu. Ketika lebih baik gini, kalau gue ngasih tahu dan lu nggak paham, lu tanya kenapa nggak boleh gitu, kenapa nggak boleh gitu. Daripada lu ngelanggar. Ya, kira-kira kayak gitu. Tapi kan nggak semua nggak semua orang tua nyampe ke situ Tom tuh. Nah itu makanya gue kasih tahu prinsipnya kayak gitu. Cuman pengaplikasiannya balik lagi nih ya, ini disclaimer ya. Ini gue nggak tahu apakah sesuai dengan teori parenting yang beredar di luaran sana. Cuman buat gue itu works gitu loh. Dan gue terapin berdasarkan pengalaman gue ketika dididik orang tua gue. Tapi gue modifikasi gitu. Terus memang nggak setiap anak itu bisa dengan cara dipukul. Kayak ini kasus khusus gitu. Anak gue yang terakhir nomor 3 tuh dia berkebutuhan khusus. Jadi komunikasi 2 arahnya itu belum bagus. Jadi kita ngasih tahu tuh juga ya kebanyakan dia nggak ngerti kan. Gitu. Kitanya artinya ekstra sabar. Lebih sabar lagi. Nah, anak kayak gini itu nggak bisa dipukul. Terus? Nah, gue pernah sekali mukul pakai tangan. Gue mukul kakinya gitu pakai tangan cepat gitu. Reaksinya itu berbeda dengan anak yang normal. Reaksinya gimana tuh? Kayak bingung. Dia nggak nangis. Jadi kayak dia tahan dengan rasa sakit. Dia nggak nangis. Dia terus reaksinya kayak gitu. Dia malah bingung. Kayak bingung gitu doang. Terus dia megangin. Beda sama anak gue yang pertama gitu kan. Dipukul, disentil aja gitu dia rasa sakit gitu. Ini enggak. Terus ya gimana kita mau bilangin juga. Nah ternyata dia untuk ngasih tahu sesimpel dijewer doang. Cukup dijewer aja langsung ngerti. Jadi maksudnya ditarik kupingnya gini, pegang tarik gini, nggak terlalu kencang, kerasa ketarik gitu. Dia langsung kayak gitu. Wah ada apa nih gitu. Jadi kayak buat notisnya pakai jeweran kalau jeweran. Nah, anak gue yang itu cukup dijewer gitu. Jadi kayak misalkan dia habis makan snack gitu, jajanan, bungkusnya nggak dibuang. Udah dicontohin, dibilangin kali-kali, dia masih ya digeletakin gitu kan. Akhirnya
gue jewer, tak gitu. Terus dia baru notice gitu, fokus. Terus gue bilang, ambil, buang tempat sampah. Dia baru ngambil, buang tempat sampah. Gitu. Dan itu works ya? Dan itu works buat anak gue. Dan itu works. Dan sampai di titik gue nggak perlu jewer, cukup pegang kupingnya dia udah tahu something wrong nih. Oke. Gitu. Apa di titik anak gue nih udah nggak perlu sampai dijewer. Ini kita cukup pegang kupingin. Berarti ada yang salah nih dengan gue. Nah, gitu. Kayak gitu. Berarti artinya case-case tertentu nggak bisa sama ya? Nggak bisa sama. Jadi memang ya itu dia, orang tua emang harus berusaha memahami karakter anaknya nih kayak gimana sih. Karakter anaknya kayak gimana. Ya berarti bisa dibilang parenting yang beredar sekarang itu nggak bisa dipukul rata kan? Nggak bisa dipukul rata. Tapi kan banyak yang malah ya mungkin lebih dari satu orang ngerasa, oh ternyata mendidik anak tuh ngikutin yang ada di sosmed, harus begini. Ya itu kan enggak ya? Masalahnya kan gini. Itu nggak, mendidik anak tuh jadi orang tua tuh nggak ada buku manual. Nggak ada buku ya. Ada buku manualnya. Dan kalau diperhatiin lagi sebenarnya yang ngasih materi-materi parenting itu anaknya juga masih kecil-kecil. Artinya mereka juga belum punya pengalaman yang cukup ya. Bukti bahwa dia berhasil mendidik anaknya sampai sukses. Iya. Kayak gue cerita kayak gini, ya gue cuma sebatas pengalaman itu aja gitu. Itu yang works di anak gue. Tapi kalau untuk lebih jauh Pak anak, kayaknya gue belum tahu juga ya. belum tahu juga gitu. Nah, oke. Tapi kalau kita tarik lagi ke kasus yang anak yang roti ini, pengusaha roti ini, kan gini, kalau terlalu dimanjain itu juga bahaya juga. Efeknya bahaya kan. Kadang-kadang ya itu tadi kayak anak yang temennya anak gue itu, dia ngelakuin itu dianggap maklum anak kecil gitu. Tapi ya bener, anak kecil kelihatannya kadang-kadang ya lucu gitu doang. Iya. Tapi kalau itu dilakukan orang gede, kurang ajar. Jadinya kurang ajar. Iya. Cuman masalahnya kan si anak ini kalau nggak diajarin mana yang bener mana yang salah, nanti udah gede dia juga jadi habit ya jadinya. Jadi habit gitu. Toh karena gue dari kecil nggak pernah dimarahin. Mungkin yang lebih parah nggak bisa bedain. Wah, nggak bisa bedain bahwa yang tindakan yang dilakukan tuh salah. Berarti sebenarnya peranan orang tua itu sangat vital ya untuk pembentukan anak itu ya. Vital banget. Itu sangat vital. Berarti kalau dari kasus itu yang salah menurut lu orang tuanya dong? Iya dong. Gue ya bisa dibilang gitu ya. Iya bisa dibilang gitu ya. Karena gue lupa siapa yang ngomong gitu ya. Dia ngomong gini, sesalah-salahnya anak gue itu salah gue sebagai orang tua. Gitu dia gue lupa tapi pokoknya ada di satu video podcast lah kalau nggak salah. Dia pernah ngomong kayak gitu. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Jadi emang bener gimana kan tergantung didikan orang tua, lingkungan keluarganya. Memang berarti step pertama tuh dari kecilnya itu yang harus benar-benar telaten ya ngurusnya ya. Ngasih tahu, jelasin mana yang baik, mana yang buruk, sampai dia benar-benar paham untuk kedepannya gitu ya. Bener gitu. Makanya gue ke anak gue tuh sekarang lebih banyak gue tanya gitu. Kadang-kadang kan ya gini, anak-anak sekarang itu kan nggak ada yang lepas dari gadget lah. Wah iya kan? Iya. Nggak ada yang lepas dari gadget. Mereka kan dapat inputan. Ya nontonnya sih sebenarnya game. Cuman kan lu tahu gamer-gamer kan. Iya. Kadang-kadang bahasanya nggak pas lah ya. Kadang-kadang ya begitulah gitu kan. Nah ini bedanya gue sama bini gue gini. Bini gue tuh berusaha melarang. Nggak boleh. Nah kalau gue tanya, kamu ngerti nggak itu artinya apaan? Oke. Kamu ngerti nggak artinya itu apaan? Karena gue larang nih sekarang. Kita nggak tahu di sekolah sama teman-teman yang ngomong. Kita nggak bisa pantau ya. Iya, ngomongnya kayak gitu. Ya sama lah kayak kita kecil gitu kan. Iya. Depan orang tua ya udah gitu. Baik-baik aja. Udah ngumpul sama teman-teman udah ngomong bahasa toksik semua keluar ya. Kayak gitu. Jadi iya. Yang gue tanya ke anak gue, lu ngerti nggak sih artinya gitu? Nah, dia ngomong nggak ngerti. Gue kasih tahu. Artinya ini, kamu kalau ngomong sama orang yang lebih tua nggak boleh seperti ini kata ini keluar.
Jadi gua kasih tahu penempatan kapan lu boleh ngomong ini gitu Oke, loh. oke, gue nangkep berarti kurang lebih definisinya kita harus sadarin dulu ke dia. Iya, karena kan anak kecil ini kan dia nggak tahu. Kalau nggak diajarin, tiba-tiba misalnya ada yang main gamer, wah anjing ini. Ya. Nah, terus tiba-tiba dia lagi ngomong sama orang yang lebih tua, itu anjing. Itu kan itu bisa digampar Iya, gitu. Nah, makanya yang gue ajarin adalah kalau kamu ngomong sama temenmu sebaya, gitu, bercandaan, nggak apa-apa. Iya, konteksnya nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong sama orang lain, apalagi yang lebih tua, Itu nggak boleh. boleh. Jadi gue ajarin penempatannya lah yang pas. Iya, Karena ya susah bro. Susah. Karena dilarang susah. susah dilarang. Inputannya tuh udah dari Dari mana-mana. Kalau zaman dulu kita kan ya udah nggak ada gadget, TV juga pun jarang. Kita nggak ada gadget aja nih. Gue inget banget SD itu kalau zaman gue SD itu kan bangke lu Iya. ngomong begitu. Iya. Tapi kan kita tahu gitu kan. Nggak mungkin ngomong sama orang tua ngomong kayak begitu. Iya kan. nggak. Nah yang ditakutkan kan kalau anak ini nggak dikasih tahu, terus tiba-tiba nyeplos aja gitu. Nyeplos aja. Terus kepukul lagi sama. Apalagi anak sekarang kritis-kritis kan. Iya benar. Itu baru sisi itu, belum lagi ntar ada pertanyaan aneh-aneh dari Iya. anak lu jawabnya. Ya itu juga sih yang gue lihat fenomenanya yang, waduh, ntar gue jawabnya gimana ya? Itu kan PR juga tuh. Masa ya kita nyari Google dulu kan? Ya itulah intinya proporsional. Dididik anak tuh proporsional. Sesuai pada karakter anaknya. Terus ya harus tahu lah gitu kan kondisi anak lu tuh kayak gimana gitu. Karena yang gue jelasin ini, pengalaman gue ini belum tentu bisa lu aplikasiin. Berarti setiap anak beda-beda ya? Setiap anak beda-beda gitu kan. Ya kayak anak gue tadi yang yang tadi lu ceritain itu ya, beda, spesial. Gitu. Ya berarti kesimpulannya adalah Ya didik anak lu sebaik-baiknya, terus dengan ya proporsional lah gitu. pahamin karakternya, karena lu orang tuanya. Kalau terpaksa dipukul, harus dipukul untuk efek jerak, ya mau nggak mau gitu. Dengan Tuhan aja ngancem kita masuk neraka kok. iya, itu benar. maksudnya ya udah tahu kan kenapa dia ancam. Iya. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya hari ini untuk orang tua di sana yang di luaran sana yang masih bingung kali ya. Ya mudah-mudahan sih ini bisa bermanfaat. Iya. Cuman balik lagi disclaimer, sesuaikan dengan kondisi kalian lah, Iya. kondisi anak kalian. Karena nggak semua anak itu sama dan caranya beda-beda. Beda-beda. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.